Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program ini, program Obat Tidur, di mana dalam program ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar-dengar akan firman Tuhan, kita lebih dahulu mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang kami lalui, bahkan di setiap waktu yang boleh kami lewati. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Kami sungguh merasakan nikmatnya kasih dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami.
bersyukur buat segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus, yang senantiasa sungguh mengasihi kami. Terima kasih Allahku. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan yang manis ini. Kami boleh merasakan Engkau melawat dan memberkati kami. Bapa yang baik, kami mau lebih lagi diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan akan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah mereka ya Bapa, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, segala gangguan, segala niat-niat setan yang mau mengganggu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan kuasanya. Dan arahkanlah hati kami kepada pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sudah menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini tibalah firman Tuhan yang akan mengajar-ajar setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Mari buka Alkitabnya. Atau kalau perlu, mana ayat-ayat yang mau ditulis boleh disediakan pena ataupun bukunya. Saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Saya ulang kembali, Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan firman Tuhan ini demikian. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sampai di situ Bapak Ibu. Ayat selanjutnya boleh dilanjutkan di dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan ayat-ayat firman Tuhan ini saya angkat tema, yaitu jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini adalah tulisan Rasul Paulus. Di dalam ayat-ayat yang baru saja saya bacakan, di sini Paulus menyimpulkan seluruh isi dari pasal 8 ini. Di mana dalam pasal 8 ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengan jelas, dengan detail atau dengan sangat luar biasa, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dahsyatnya kasih Tuhan kepada orang percaya. Bahwa di dalam pasal ini Rasul Paulus dengan sangat detail menceritakan akan kasih Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa kasihnya buat setiap kita orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini dalam ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, kita garis bawahi bagaimana mungkinkah dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia kepada kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus rela tersalib buat kita, kalau Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya buat setiap kita orang yang percaya kepada dia, apalagi saudaraku yang kasih untuk menolong kita, untuk mengangkat kita dari setiap persoalan kita, untuk menyelesaikan segala problema hidup kita. Itu adalah perkara yang mudah, perkara yang kecil bagi Tuhan. Kalau hal yang dahsyat Tuhan kerjakan buat kita, apalagi persoalan kita adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih, memang di dalam kehidupan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan selalu berhadapan dengan setiap permasalahan, dengan setiap problema, dengan setiap sakit penyakit. Saudaraku yang kasih, tapi firman Tuhan menjelaskan di ayat-ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-28 di sini katakan bahwa dalam segala hal Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, perlu kita catat bahwa masalah apakah yang kita alami saat ini, bahwa persoalan apakah yang kita alami saat ini, saudaraku, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, saudaraku yang kasih, di dalam masalah tersebut. Kalau kita mau mengasihi Tuhan. Dan juga yang lebih luar biasanya di ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami pada saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya bahwa sangat luar biasa, bahwa sangat dahsyat kasih Tuhan bagi setiap kita, bahwa sangat dahsyat karya Kristus buat setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, saya katakan kembali, kalau Tuhan Yesus rela mati bagi kita, memberikan nyawanya buat kita, kalau dia rela tergantung buat kita, persoalan kecil lah, hal kecil lah bagi Tuhan untuk menolong kita, untuk mengangkat kita dari setiap persoalan kita. Saudaraku yang kasih, dikatakan dalam bagian yang selanjutnya di sini, ayatnya yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, kita garis bawahi di sini, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang menjadi pembela buat kita, saudaraku? Yaitu Tuhan Yesus. Saya katakan kembali bahwa di dalam hidup ini selalu banyak persoalan, selalu banyak rintangan, banyak cara-cara si iblis yang mau menjatuhkan kita, yang mau mencelakai kita. Tetapi Tuhan Yesus yang membela kita, Tuhan Yesus yang menyertai kita. Saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus menjadi pembela sejati buat kita, saudaraku, orang yang percaya kepadanya. Saudara, kalau di dalam pengadilan, misalnya ada kasus, ada pengacara untuk membela, saudaraku yang kasih, ada pengacara atau lawyer untuk membela yang mengalami kasus tersebut. Saudaraku yang kasih, Tuhan Yesuslah sebagai pembela, sebagai lawyer, sebagai pengacara buat kita atas segala dakwaan-dakwaan si iblis di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela, karena setiap hari, saudaraku yang kasih, si iblis selalu mendakwa, si iblis selalu mengintimidasi orang-orang percaya. Tetapi perlu kita catat bahwa Tuhan Yesus yang menjadi pembela bagi kita. Kita tak akan dibiarkannya terjatuh, kita tak akan dibiarkannya tertipu oleh segala tipu daya si iblis. Dia yang membela kita, dia yang menyertai kita. Raja Daud berkata dalam lembah maut, sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Karena Tuhan ada yang membela dia, Bapak Ibu, sehingga dia tidak perlu takut. Begitu juga dengan kita di dalam hidup ini, dalam menjalani setiap hari-hari kita. Saudaraku yang kekasih, jangan kita takut, jangan kita ragu, jangan kita gentar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menjadi pembela buat saya dan buat Bapak Ibu juga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang menjadi pembela bagi kita, apapun masalah kita saat ini, atau sakit penyakitkah, problema yang sangat beratkah yang menimpa kita,
atau kegetiran yang membuat kita saat ini membuat kita tidak tenang. Saudaraku, di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjadi pembela buat kita. Amin. Lalu dalam bagian yang selanjutnya dikatakan, saya akan bacakan dalam ayat yang 35 sampai 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita garis bawahi, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini hanya ada pemenang. Di dalam setiap kompetisi, dalam setiap pertandingan hanya ada pemenang. Tetapi pengikut Kristus, orang yang percaya di dalam Tuhan, di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap masalah yang kita alami, kita dijadikan Tuhan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berperang buat kita untuk melawan, menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Itu makanya dibilang kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ajaib itu, yang luar biasa itu. Di sini didaftarkan tadi setiap persoalan-persoalan yang sering dialami oleh manusia, yaitu ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Hal inilah yang sering dikhawatirkan oleh manusia, saudara yang kasih. Tetapi segala persoalan ini, segala masalah ini tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa itu, Bapak Ibu. Dan dalam segala masalah yang kita alami itu, dan dalam segala kekhawatiran-kekhawatiran kita itu, seperti yang dikatakan oleh firman ini, Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Saudaraku yang kasih, apapun masalahmu saat ini, saudaraku, Tuhan akan membuat engkau berkemenangan dari semuanya itu. Tuhan akan membuat kita bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Kasih Tuhan sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau Dia rela mati buat kita, memberikan nyawanya buat kita, rela tergantung kau salib, adalah persoalan kecil bagi Dia masalah-masalah yang kita alami pada saat ini. Percayalah kepada Kristus. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongannya. Dari Dialah pertolongan yang sejati. Dialah pembela yang sesungguhnya. Saudara, kalau di dalam pengadilan seorang pengacara mati-matian membela kliennya, saudaraku, lebih-lebih lagi Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi membela setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita camkan firman ini, kita taruh di dalam hati kita, dan kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita kembali mau datang kepada Tuhan, mengangkat penyembahan kita. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, dan nantinya saya serahkan kepada Bapak Gembala kami. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang peduli akan setiap kehidupan kita. Kasih manusia kadangkala mengecewakan kita, atau kasih manusia terbatas adanya, tetapi kasih Kristus adalah kasih yang tidak terbatas, yang tidak mengharapkan imbalan. Haleluya.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami telah diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya penyertaan-Mu terus sempurna atas hidup kami. Kau adalah pembela kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah memberkati kita malam hari melalui hambanya yang dipakai dengan luar biasa, di mana beliau menyampaikan tema buat kita. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Apakah itu penindasan mencoba membuat kita meninggalkan Tuhan? Apakah itu kelaparan atau kemiskinan? Apakah juga yaitu ketelanjangan atau pedang atau mara bahaya? Tidak akan bisa, karena apa? Kasih Tuhan telah melekat, di mana Dia telah mati di bukit Golgota untuk menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Bahkan seperti dikatakan tadi bahwa kuasa-kuasa yang ada di langit, yang ada di bumi ini tidak bisa, karena memang cinta Allah telah melekat buat saya dan saudara-saudara yang sekalian. Bukankah telah dikatakan dalam ayat 32, Ia sendiri telah menyerahkan anaknya, apalagi saudaraku yang lain pasti akan diberikan. Karena dalam ayat 30 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Artinya apa? Sekata segala sesuatu bahwa kebutuhan kita akan terpelihara pada saat ini, pada kekinian. Bahkan juga pada kekekalan nanti Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik buat saya dan saudara-saudara sekalian. Kebenaran firman Tuhan begitu manis adalah membuat kita untuk semakin mencintai Tuhan dan tetap kuat bertahan untuk menghadapi semua persoalan hidup pada masa COVID ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin juga saat ini bahwa si setan mencoba untuk memisahkan Anda dari Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian, kami mau berdoa buat saudara tak mengambil keputusan bahwa Yesus adalah pilihan yang tepat dan tidak akan pernah menduakan dia dan meninggalkan dia. Bukankah seringkali kelaparan dan kemiskinan saudaraku mencoba membuat kita meninggalkan Tuhan? Namun saya mau katakan bahwa Tuhan begitu sayang buat saya dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kami akan berdoa kepada saudara yang saat mengalami kemiskinan atau juga membutuhkan uang. Dan kami akan berdoa supaya Tuhan memberikan berkat bagimu. Apalagi kalau uang itu adalah merupakan kebutuhan vital untuk saudara yang Anda pakai malam hari atau esok dan juga lusa. Kami akan berdoa supaya pemulihan ekonomi terjadi buat rumah tanggamu, buat hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini. Mungkin sekali para umatmu mengalami kelaparan, mungkin sekali umat mengalami kesesakan, penindasan, saat ini kemiskinan. Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, pulihkan ekonomi mereka Bapak. Engkau berkata, Engkau telah berikan anakmu yang tunggal, apalagi hal yang lain Engkau akan memberikan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Saat ini kami akan berdoa buat saudara-saudara sekalian yang memiliki penyakit, apalagi penyakit yang kronis. Apakah itu penyakit COVID yang melanda hidup saudara, apakah juga penyakit ginjal, penyakit yaitu saraf terjepit, jantung, dan juga asma, paru-paru, dan penyakit-penyakit lainnya, supaya Tuhan menolong menyembuhkan engkau. Yesus adalah tabib yang ajaib yang telah menyembuhkan banyak orang pada 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dia adalah roh adanya dan bisa bekerja dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, saya mau katakan emas perak tiada kupunya, tetapi di nama Yesus engkau akan mengalami kesembuhan malam ini. Buat saudara yang sakit dan juga buat saudara yang mengemani familimu sembuh, seperti perempuan Kanaan di mana dia beriman anaknya sembuh juga. Jadi siapa tahu orang tuamu sakit, siapa tahu tulangmu sakit, namburmu sakit, anakmu sakit, engkau boleh beriman ketika engkau berdoa bersama dengan kami saat ini. Mari kita berdoa untuk kesembuhan semua penyakit yang saudara alami. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini, Tuhan kerajaan Bapak, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau menyembuhkan penyakit mereka ya Tuhan, yang terpapar COVID Engkau sembuhkan, penyakit ginjal Engkau sembuhkan, penyakit jantung juga Engkau sembuhkan, asam lambung Engkau sembuhkan, penyakit paru-paru, asma ya Tuhan. Aku berdoa Engkau tolong. Kami tak bisa sebut segala penyakit, namun saya mengatakan bahwa ya Yesus bisa menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau. Dalam kita berdoa. Haleluya. Saat ini kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, para pengusaha, juga para usaha kecil juga yang mengadakan itu UKM, supaya Tuhan menolong. Mungkin saudara jualan di rumah atau di toko kecil, atau juga saudara ada penjual jasa atau marketing, atau juga sebagai usaha salon atau tukang jahit, supaya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan ekonomimu. Dan terlebih perusahaan-perusahaan besar, ketika perusahaan besar beruntung dan pasti akan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi, dan tingkat pengangguran akan semakin ditekan atau semakin sedikit. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami berdoa Tuhan
Tuhan saat ini Tuhan buat usaha-usaha yang Tuhan Yesus tolong kau campurkan kau memberkati kota Batam dan lainnya Tuhan usaha-usaha yang kau tolong apakah mereka sebagai penting ataukah juga sebagai tukang jahit salon dan juga Tuhan apa berdoa kau tolong kau campurkan kau berkati kau Yesus berkarya nyatakan kuasa untuk surga karena Tuhan memulihkan. Bapak, kami terlalu yakin bahwa pemulihan telah terjadi untuk mereka yang mendengar dan kapan saja juga video ini mereka dengar, mereka akan diberkati oleh Tuhan oleh karena iman mereka. Saya percaya juga Tuhan bahwa pemulihan akan terus terjadi di kota Batam dan kami pertaruhkan kota Batam ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Batam tetap aman dan kondusif dan juga kami serahkan wali kota kami ke dalam tangan Tuhan, wakilnya dan para jajarannya, bahkan juga semua instansi yang ada di kota Batam, bahkan provinsi Kepri dan Indonesia kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkanlah gubernur kami dan presiden dan para wakilnya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau tolong beri hikmat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terus dalam penanganan COVID kiranya Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Dan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang ada di kota Batam dan seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan Engkau menolong, Engkau campur, Engkau memberkati. Pakailah gereja menjadi garam dan terang dunia untuk menyampaikan berita Injil pada seluruh dunia Tuhan. Hamba serahkan juga Israel ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau menolong, Engkau campur, Engkau memberkati. Tak lupa hamba berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam gereja GBI ya Tuhan Yesus. Engkau menolong, Engkau campur, Engkau memberkati. Dan juga Tuhan ketua sinode dan juga para pengurus BPH. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga ketua-ketua BPD dan pengurusnya. Engkau menolong, Engkau campur, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapa surgawi kami semua. Saat ini saya akan berdoa dan memberikan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga sudah datang kali kedua menjemput gerejanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang disampaikan hamba-Nya. Tentu sekali saudara telah mendapat berkat yang luar biasa dan telah bersukacita. Olehnya kami rindu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian membagikan video ini di beranda Ibu Saudara, di cerita di IG, bahkan juga di grup-grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya dan sahabatmu juga menontonnya, maka mereka juga akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Dan saya percaya juga bahwa saudara telah memiliki ketenangan hati yang bersuka, dan juga wajah yang bercahaya dan mata yang bercahaya, dan tentu sekali saudara akan merasakan damai sejahtera dan bisa tidur dengan nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Dan saya menghimbau juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah lupa untuk mengikuti program ini pada pukul 22 WIB di jam yang sama sebagaimana Anda saat ini tergabung dalam program Obat Tidur. Salam dari Gereja GBI Indah Kota Batam. Salam sehat, salam sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.